Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai ayat-ayat dalam Al-Quran, yakni surat Al-Duha dan surat Al-Insyirah. Berdasarkan pada kaidah pembacaannya, yaitu tajwid, sifatul huruf, dan makhrijul hurufnya. Adapun surat Al-Duha ini tergolong pada surat Makkiyah, yaitu surat ke-93 dalam Al-Quran yang terdiri dari 11 ayat. Asbabun nuzul dari surat Al-Duha adalah perkataan dari orang-orang kafir yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak lagi dipedulikan oleh Allah sebab tidak diturunkannya wahyu dalam waktu yang lama. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu berupa surat Ad-Duha pada permulaan pagi atau pada waktu duha. Surat Al-Duha ini menerangkan tentang pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW serta larangan untuk berbuat buruk terhadap orang yang meminta-minta dan pada anak yatim, serta agar senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Baiklah, mari kita mulai pembacaan surat Al-Duha. Dimulai dari ayat yang pertama dengan bacaan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Shadaqallahul azim. Pada ayat yang pertama, yaitu wadduha, adalah alif lam bertemu dengan dhad, maka membacanya dimasukkan langsung ke dalam huruf dhad. Wadduha. Sedangkan membaca huruf dhadnya sendiri dengan cara memoncongkan kedua bibir. Wadduha. Kemudian pada ayat yang kedua yaitu wal-laili, ada idgham syamsiah, alif lam bertemu dengan lam, maka membacanya dimasukkan. Wal-laili. Idza saja merupakan mad tabi'i, maka membacanya dipanjangkan 2 harokat atau 1 alif. Kemudian pada ayat yang ketiga yaitu ma wadda'aka, ma di sini adalah mad tabi'i, maka panjangnya adalah 2 harokat. Kemudian ayat keempat adalah walal a. Nah, biasanya di sini sering kita dengar pembacaannya walal akhiratu, itu tidak boleh karena tawallud adalah melebih-lebihkan huruf, seperti ada tambahan huruf e di belakang huruf lam. Walal a tidak boleh. Maka cara membacanya adalah dengan berhati-hati dan tidak tergesa-gesa. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu. Adapun pada ayat yang kelima adalah wala saufa.
Saufa di sini adalah mad lain, pembacaannya lunak. Wala saufa, tidak boleh dibaca wala saufa, wala saufa yu'tika, wala saufa, seperti itu. Kemudian pada ayat yang ke-6 adalah alam yajidka, ada dal sukun. Dal sukun huruf mati, maka membacanya dengan dimantulkan. Kemudian pada ayat yang ke-7 wa wajadaka dhallan fahada, dhalla itu adalah mad lazim mufaqqal kilmi, yaitu huruf mad bertemu tasydid dalam satu kalimat, maka membacanya dipanjangkan dan dimasukkan ke dalam huruf lam. Kemudian pada ayat yang ke-7 wajadaka aila adalah mad wajib muttasil, yaitu huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Wajadaka aila tetap dipanjangkan. Kemudian pada ayat ke-9 hingga 11 ada fa'ammal mim syiddah, membacanya adalah didengungkan 2 harokat karena bacaan gunnah. Gunnah artinya dengung. Fa'ammal, fa'ammal, seperti itu. Untuk pembahasan selanjutnya adalah surat Al-Insyirah. Nah, setelah kita belajar tentang surat Al-Duha, selanjutnya kita akan belajar tentang surat Al-Insyirah. Sebelumnya, surat Al-Insyirah ini sendiri memiliki arti melapangkan, dan surat Al-Insyirah ini memiliki 8 ayat. Nah, surat Al-Insyirah ini merupakan jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kesulitan yang dialami Rasulullah SAW dalam melaksanakan dakwah, di mana setiap kesulitan yang dihadapi oleh Rasulullah akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, langsung kita mulai dengan bacaan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Nah, setelah kita tadi membaca surat Al-Insyirah, sekarang kita akan membahas tentang hukum bacaan atau tajwidnya. Nah, pada ayat pertama, surat Al-Insyirah, kita bisa menemukan ada 2 hukum bacaan, yaitu yang pertama ada idhar syafawi, di mana idhar syafawi yakni ketika mim mati bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Itu dinamakan idhar syafawi. Dan hukumnya atau cara membacanya, mimnya dibaca dengan jelas. Nah, kita bacakan ya. Alam nashrah laka sadrak. Mim sukun, alam nashrah bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Di sini mim sukun bertemu dengan huruf nun. Dan mim sukunnya dibaca dengan jelas. Nah, pada ayat pertama ini kita juga bisa menemukan hukum bacaan qalqalah dari kata sadrak. Nah, di situ ada huruf qalqalah yang dibaca memantul, yaitu dal disukun. Kita sendiri sudah tahu bahwa dal merupakan huruf qalqalah. Jadi bacanya harus memantul. Setelah itu pada ayat kedua kita bisa menemukan hukum bacaan mad tabi'i, yaitu wa wada'na anka wizrak. Wa wada'na, di situ nun berharokat fathah dan bertemu dengan alif. Jadi dibaca dengan panjang 2 harokat. Itulah yang disebut mad tabi'i. Kemudian kita juga bisa menemukan ada hukum bacaan ikhfa di sana. Nah,
Contohnya ada di ayat kedua. Wa wada'na anka wizrak. Nah, di situ ada pada kata angka, di situ nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Seperti yang kita tahu bahwa nun sukun bertemu kaf adalah merupakan hukum bacaan ikhfa. Dan yang kedua, ada dari ayat ketiga yang berbunyi Alladzi anqadha dhahrak. Anqadha. Jadi nun sukun bertemu qaf. Itu juga dinamakan ikhfa. Dan ada lagi contoh, yaitu pada ayat ketujuh yang berbunyi Fa'idha faraghta fansab. Nun sukun bertemu dengan huruf shad. Nah, selanjutnya kita juga bisa menemukan hukum bacaan maja ismun fasil pada ayat ketiga yang berbunyi Alladzi anqadha dhahrak. Nah, di situ ada huruf mat yang bertemu dengan hamzah dan di situ bisa dibaca dengan panjang 1 hingga 3 alif. Alladzi anqadha dhahrak. Nah, kemudian ada juga bacaan atau hukum bacaan gunnah, yaitu ketika nun bertasydid. Nun bertasydid ini ada pada ayat 5 dan juga 6, yaitu fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Inna, fa inna, setiap nun yang bertasydid dinamakan gunnah. Kemudian ada hukum bacaan alif lam qamariyah. Nah, di sini alif lam qamariyah yakni membaca suara alif lam dengan jelas tanpa masuk jika bertemu dengan huruf qamariyah. Ada contoh pada ayat ke-6. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Alif lamnya dibaca jelas tanpa masuk ketika bertemu dengan huruf qamariyah. Nah, dan yang terakhir ada hukum bacaan mad iwad, yaitu jika ada fathatain bertemu dengan alif atau ya mati di akhir kalimat, matnya harus dibaca panjang 1 alif. Nah, contohnya pada ayat kelima, fa inna ma'al usri yusra. Nah, pada akhir kalimat ada kata yusra, itu dibaca panjang 1 alif karena terdapat fathatain bertemu dengan alif. Nah, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.